tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu, oh bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada setia. Yesus Tuhan.
Haleluya, salam semuanya. Bertemu kita kembali di ibadah kita online, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Dimanapun kau berada, baik di Sarawak, Singapura, dan terlebih lagi di Johor Bahru, kami mengalung-alungkan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari pagi hari ini kita ingin menyembah Tuhan dalam keadaan yang sungguh ceria dan santai, amin. Sambil kita berjoget, sambil kita menari bagi Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini yang mengatakan aram kita angkat semua, amin. Bersih bahasa Iban, haleluya. Mari kita yang duduk kita berjoget, ataupun kamu duduk kamu berjoget saja. Yang penting kita santai pagi ini, amin. Bersama-sama. Ayo semuanya siap, katakan. Aram kita angkat semua, kita edarkan muji Tuhan, ngajak semua kata kita puji namanya. Aram kita nampiak jari, mari mulia ke Tuhan Yesus, joget semua awati gagah puji namanya. Aram semuanya. Bersuka katakan Yesus, haleluya. Mari kita penuh dengan sukacita, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Harap kita semua, harap kita semua, hadirkan puji Tuhan, ngajak semua bertanda kita muji namanya. Harap kita nampiak jari, mari muliakan Yesus, joget semua awati gagah muji namanya. Alam semuanya rindu, come on. Yang terjadi saat ini, saudara, mari kita angkat tangan kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita minta damai, sukacita Tuhan mengalir, terus mengalir. Haleluya. Ayo kita katakan beramai-ramai. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, maka
matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Ayo sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Ingkar janji, semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Angkat tanganmu. Salalalalala, saya cinta Yesus. Salalalalala, Yesus, Yesus cinta saya. Salalalalala, saya cinta Yesus. Salalalalala, Yesus cinta saya. Ayo, amin. Dimanapun kau berada, walaupun di kebun, di rumah, di pasar, ayo kita goyang-goyangkan badan kita, amin. Kita ingin menari bagi Dia, berikan sukacita bagi Tuhan. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Ayo angkat tangan. Salalalalala, saya cinta Yesus. Salalalalala, Yesus cinta semuanya. Salalalalala, cinta Yesus. Salalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Oh, haleluya. Ayo kau lihat kiri kananmu. Yang masih belum bangun katakan Dani, Dani, amin. Haleluya. Haleluya. Harap kita semua Dani, Dani, amin. Harap kita ngeras semua kawan-kawan kita pada saya Dani, Dani. Semangat kita harus Dani. Dani, 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 semangatku Dani. Yesus gak pegari, datang kedua kali. Haleluya. Dani, 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 semangatku Dani. Yesus gak pegari, datang kedua kali. Puji Tuhan berarti jaku yang amat nyadi. Aku ngeranuan Dani, semangatku Dani. Puji Tuhan berarti jaku yang amat nyadi. Aku ngeranuan Dani. Haleluya. Harap kita angkat semua katakan oh, oh, oh. Haleluya. Sampai kita ngelambai-lambai mencari. Angkat tanganmu semua. Haleluya. Bebaskan dirimu malam ini, pagi ini. Kita ingin menyembah, memuji Dia. Dani, Dani.
Mari saudara, kita ingin menyembah Tuhan. Kita ingin membawa kehidupan kita saudara di dalam tangan Tuhan Yesus. Apapun masalahmu hari ini, apapun keadaanmu, mari kita membawa di dalam tangan Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan saudara. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari saudara kuasai dirimu supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini Yesus hadir buat kita semua yang merindukan, yang memanggil namanya, dan yang berseru. Terima kasih Bapa. kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Arabas, terima kasih Tuhan. Ayo bersama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Tuhan, berkati. Ayo sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Oh, segala pujian syukur bagimu,
sempurna hidupmu. Kau hadir dalam hidupku kini. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian sempurna hidupmu. Kau hadir dalammu. Terima kasih Tuhan, di hadapanmu memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari kita sembah Dia, katakan ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah. Oh, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Rindu menyembahmu Yesus. Yesus, kami rindu menyembahmu, kami rindu menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Mari bersama. Ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, shalom semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita satukan hati kita, satukan roh kita untuk berdoa bagi negara kita khususnya pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa keadaan, situasi yang terjadi di dalam negara kita Malaysia, kita mau mengambil satu langkah yang serius untuk membawa seluruh para pemimpin kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini kami menyerahkan negara kami Malaysia Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak akan melakukan sesuatu perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa di dalam negara kami Malaysia.
Tuhan akan campur tangan di dalam segala pemerintahan, segala urusan-urusan di dalam pemerintahan negara kami Malaysia. Para pemimpin kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah, kami berdoa supaya Tuhan akan menggantikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Saat ini kami berdoa semua pemimpin yang ada sekarang ini Tuhan, supaya Tuhan akan terus menjangkau, menjamah dan melawati mereka, merubahkan fikiran, merubahkan hati mereka, merubahkan tingkah laku, tindakan mereka, dan merubahkan segala rencana-rencana mereka yang tidak menyenangkan, rencana yang jahat, rencana yang tidak baik akan diubahkan oleh Tuhan menjadi rencana yang baik demi untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya para pemimpin ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan ekonomi juga Tuhan akan memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam negara kami Malaysia, khususnya di dalam segi ekonomi negara kami Malaysia. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan. Tuhan yang akan memulihkan. Kami berdoa juga untuk keadaan COVID-19 Tuhan Yesus, supaya Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan terus melakukan sesuatu ajaib, keajaiban bagi semua jiwa-jiwa, semua orang yang dijangkiti. Mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan mengalami mukjizat daripada Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, kami mau menyerahkan virus COVID-19 ini dilenyapkan, dibakar dengan nama Yesus, darah Yesus, dengan api Tuhan akan membakar. Kami berdoa COVID ini akan hilang serta merta di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saya akan berdoa pemulihan-Mu akan terjadi. Pemulihan-Mu akan terjadi di dalam negara kami. Pulihkan negara kami Malaysia. Pulihkan Malaysia. Pulihkan, sembuhkan. Inilah doa kami pagi hari ini untuk negara kami Malaysia, supaya Malaysia akan terus menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga semua jiwa-jiwa yang ada, semua suku bangsa bahasa yang ada. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan akan menarik mereka kepada terangnya, yaitu terang Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Malaysia. Satukan gereja-Mu Tuhan. Meskipun berlainan, meskipun tidak sama denominasinya Tuhan Yesus, tapi Tuhan akan merubahkan menjadi satu percaya, satu roh. Semua gereja-gereja-Mu akan bangkit, gereja-Mu akan bersatu. Tidak kira apapun gerejanya, Tuhan akan menyatukan. Inilah saatnya bahwa gereja-Mu akan bersatu. Para hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau pilih, yang Kau telah panggil, Engkau akan jamahi, Engkau pakai mereka secara luar biasa. Dan umat-umat-Mu yang percaya, khususnya di seluruh Malaysia ini, supaya mereka akan bangkit, dan mereka juga akan menjadi terang-Mu di dalam negara ini Tuhan. Berkati setiap gereja-Mu, berkati seluruh gereja di Malaysia Tuhan. Terima kasih Bapa, biar gereja-Mu akan menjadi satu roh dan satu hati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa membawa negeri Johor ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah tempat yang kami duduki pada saat ini. Tuhan akan terus curahkan ketentraman dan damai sejahteranya. Menyerahkan juga pemerintahan kerajaan negeri Johor, Tuhan akan terus campur tangan dalam segalanya. Sultan Johor juga Tuhan akan lawati, dan semua supaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib di dalam setiap kalangan mereka yang memerintah
di dalam negeri Johor Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Johor Baru, berkati seluruh Johor, berkati seluruh kota-kota yang ada di Johor, daerah-daerah yang ada di Johor. Berkati dan berkati. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Johor ke dalam tangan Tuhan. Berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dan juga kita persiapkan hati kita untuk memberi pemberian kita. Tidak kira itu pemberian perpuluhan, pemberian kasih, iman, dan sebagainya. Kita mau supaya kita beri dengan hati yang memandang kepada Tuhan Yesus. Hati yang begitu mencintai dan merindui Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa setiap anak-Mu yang siap untuk memberi, Tuhan, Engkau akan terus lawati mereka. Engkau akan memberkati. Dan pemberian mereka Tuhan, Engkau tahu. Engkau yang sangat-sangat tahu. Dalam keadaan ini, Engkau Tuhan yang akan memberkati kembali setiap tangan yang memberi. Engkau akan memberkati mereka 30, 60, 100 kali lipat Tuhan Yesus. Pekerjaan usaha mereka akan diberkati dengan secara luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemberian ini. Engkau kuduskan supaya pemberian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan pemberian ini juga kami percaya bahwa banyak jiwa-jiwa yang di luar memerlukan. Dan lewat pemberian ini pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu akan diperkembang luas di tempat ini dan di kota ini, dalam negara ini, bahkan di mana-mana pun Tuhan akan pakai dengan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati tangan yang memberi. Yang tidak ada kesempatan Tuhan, Engkau berikan peringatan pada mereka supaya mereka akan terus memberi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap Anda dimanapun, baik di rumah, di tempat kerjakah, ataupun di mana-mana, saya percaya Anda sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita buka minda kita, dan terima firman Tuhan. Dan bukan saja menerima, mendengar, tetapi biarlah pribadi kita menjadi pelaku atas firman Tuhan. Haleluya. Mari kita menjemput hambanya, yaitu Pastor Johannes, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, milikilah kepercayaan yang benar mengenai Injil, mengenai firman Tuhan. Karena kepercayaan yang benar akan menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada minggu ini. Saya menyambut kehadiran saudara-saudari di dalam ibadah online ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun kita, yang sudah memelihara kita, yang sudah menolong kita sepanjang minggu ini. Marilah kita bersyukur kepada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudari, mari tanpa buang waktu, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang saya mau kongsikan dengan kita semua pada minggu ini, saya berikan judul mengenal identiti diri. Sudah pasti identiti di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Untuk itu, mari kita melihat di dalam
firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 30. Ayo, mari kita baca sama-sama. Saudara yang punya Alkitab boleh ikuti pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Roma 8 ayat 30 berkata begini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Tadi dikatakan saudara, ada 4 perkara, 4 hal yang harus kita perhatikan dengan lebih teliti, dengan lebih cermat, yang terdapat di dalam ayat 30. 4 perkara tersebut yang saya masukkan adalah, yang pertama, tadi dikatakan bahwa mereka yang ditentukannya, mereka itu adalah saya dan saudara. Yang ditentukannya, ditentukan oleh Tuhan. Dari semula dikatakan, sudah ditentukan, sudah direncanakan, kita ada di dalam rencana kekekalan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua, hal yang kedua yang terdapat di dalam ayat yang ke-30 tadi adalah bahwa kita ini dipanggil olehnya. Kita yang ditentukan dari semula telah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil. Dia memanggil saudara, dia memanggil saya untuk masuk bersama di dalam rencana kekekalannya. Dan perkara ketiga adalah Tuhan telah membenarkan kita. Wow, ini satu perkara yang luar biasa. Kita yang sudah direncanakan dari semula, kita yang sudah dipanggilnya, dan kita juga sudah dibenarkannya. Inilah luar biasanya saya dan saudara yang ada di dalam Yesus Kristus, dibenarkannya. Haleluya. Dan perkara yang terakhir, yang keempat, yang terdapat di dalam ayat firman Tuhan tadi adalah dikatakan kita juga dimuliakannya. Ini lebih luar biasa lagi. Barang siapa yang percaya mengaku Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berkata kita dimuliakannya. Dimuliakannya di dalam rencana yang Dia sudah tetapkan bagi kita. Kita yang sudah dari awal, dari semula, sejak dunia ini belum wujud, belum dibentuk, belum lagi kita dilahirkan, firman Tuhan sudah berkata kita sudah direncanakannya, sudah ditentukannya dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dan terakhir dimuliakannya. Haleluya, luar biasa. Perhatikan saudara, 4 perkara, 4 hal yang saya katakan tadi. Perkara yang terkandung di dalam ayat firman Tuhan tadi saudara, itu menceritakan menceritakan kehidupan kita orang percaya, yang merupakan identiti kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan supaya kita boleh mengenal siapa diri kita. Seperti apakah identiti kita di hadapan Tuhan. 4 perkara tadi, perhatikan baik-baik. Ditentukan dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. 4 perkara ini merupakan identiti asas bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Nah, biarlah saudara 4 perkara ini yang terkandung di dalam ayat yang ke-30 tadi melekat di dalam hati dan pikiran kita, melekat terus sampai selama-lamanya. Maka identiti kita tidak akan hilang kalau kita selalu ingat, kalau kita selalu merenungkan. Biarlah identiti ini terus melekat di dalam diri kita, bekerja sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Janganlah saudara-saudari, janganlah kita lupa hal ini. Jangan dilupakan sementara kita hidup di tengah-tengah dunia ini.
Nah, dunia ini saudara-saudari, sementara saya dan saudara hidup menjalani kehidupan di dunia ini, dunia ini akan berusaha untuk merusak pikiran kita. Biarlah kita, dunia ini mau supaya kita melupakan identiti kita yang sebenar ini. Dunia ini akan berusaha dengan segigih mungkin supaya kita tidak kenal diri kita. Ya, dunia mau supaya kita menjadi serupa dengan dunia. Tapi firman Tuhan berkata, jangan lalai, jangan lupa tentang identiti kita yang sesungguhnya. Mari kita mengenal diri sendiri di dalam Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat ini. Nah, saudara-saudari, mari saya ajak saudara-saudari melihat satu ilustrasi yang menceritakan identiti kita yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari tentu pernah mendengar ilustrasi ini. Saya percaya ramai yang tahu, pernah mendengar ilustrasi ini yang menceritakan tentang telur burung Raja Wali, ya, dieram bersama dengan telur ayam oleh induk ayam. Ya, dieram bersama-sama. Satu waktu menetaslah telur helang, telur ayam sama-sama menetas. Ya, lalu anak helang, anak ayam membesar sama-sama, bermain sama-sama, makan mencakar-cakar di tanah ini, mencari makanan cacing lain dan sebagainya. Sama-sama mereka bertumbuh, ya, bertumbuh remaja, mereka bertumbuh besar menjadi dewasa. Ya, ini Raja Wali ini atau helang ini, dia ikut cara-cara ayam hidup. Ya, ayam cakar-cakar cari cacing pun dia ikut. Ayam terbang 1-2 meter di udara, dia ikut. Itu sajalah kemampuan dia. Apa yang ayam kerjakan, Raja Wali ini kerjakan. Perhatikan saudara. Saudara tentu tahu burung helang itu seperti apa. Tetapi identitinya di dalam ilustrasi ini lain. Ya, tidak sama dengan identiti helang yang sebenarnya. Helang itu terbangnya tinggi di awan. Ya, sarangnya di atas pokok tinggi. Dia tidak mencari cacing-cacing, cakar-cakar sana, cakar sini, tidak. Itu bukan makanan helang. Tapi karena burung helang ini hidup tinggal bersama-sama dengan ayam, wah, identitinya sama seperti ayam. Satu kali ini helang ini dia keluar bermain-main, dia lihat burung Raja Wali atau burung helang tinggi di awan. Ya, dia melihat ke atas. Wow, tingginya burung Raja Wali atau helang itu terbang, ya. Dia berkata dengan ibu ayam, oh ya, betul, itu Raja Wali. Ya, kita boleh tak seperti itu? Ini anak helang ini tanya kepada ibu ayam. Oh, tidak boleh. Kita tidak boleh terbang tinggi seperti burung helang. Kita ayam. Nah, inilah karakter yang terbentuk di dalam burung Raja Wali yang hidup bersama ayam ini, ya. Padahal dia boleh terbang tinggi, dia boleh mencari makanan, daging, ikan dan sebagainya. Tetapi dia tidak dapat melakukannya karena identitinya dari kecil, dari telurnya sudah dibentuk, ya, melalui pengaruh-pengaruh ayam, cara hidup gaya ayam diikutnya sama-sama, sehingga dia tidak mampu lagi, ya, meniru gaya hidup helang yang sejati. Nah, helang ini sudah hilang identitinya. Ya, cara hidupnya berubah total karena pengaruh, ya, pengaruh sekeliling. Nah, ramai dari orang Kristen hilang identitinya. Dia sudah lupa siapa dia yang sebenarnya. Mungkin mula-mula dia kenal Tuhan dulu, ya. Mungkin dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan, siapa dirinya, dia tahu. Tapi karena lama-kelamaan tinggal di dunia ini, ya, dipengaruhi cara hidup dunia, cara berpikirnya pun cara berpikir dunia, ya, dengan pengaruh-pengaruh di sekelilingnya bermacam cara. Itu semua merubah identiti orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, lama-kelamaan lupa
Ya, karena tidak membaca firman Tuhan, karena tidak berdoa, tidak mungkin identiti kekristenan ini boleh tumbuh di dalam dirinya. Tidak mungkin tanpa melakukan hal-hal seperti ini. Ya, dia lebih suka mengikuti cara dunia. Dia lebih suka membaca berita-berita dunia ini daripada berita-berita firman Tuhan. Lama kelamaan identiti orang Kristen itu hilang. Dia lupa, tidak ingat lagi. Dulu firman Tuhan berkata kepada dia, kamu sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi sekarang dia sudah lupa. Dia merasa tidak dibenarkan. Dia merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga saudara-saudari, bangsa Israel di dalam perjanjian lama, ya, mereka pernah mengalami lupa diri, lupa identiti diri. Wow, banyak kali sebenarnya saudara-saudari, bangsa Israel mengalami hilang identiti dia, ya, sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, mari kita lihat beberapa contoh tersebut. Nah, salah satu daripadanya adalah di saat bangsa Israel dibawa ke Mesir, dijadikan budak, hamba, ya, 400 tahun. Saudara bayangkan, 400 tahun pikiran mereka diracuni, ya, setiap hari. Mereka, orang berkata, kamu hamba, kamu hamba. 400 tahun, saudara bayangkan. Pasti hilang identiti seseorang itu kalau 400 tahun pikirannya dijajah. Ya, ini pekerjaan setan iblis, saudara. Dia suka merusak pikiran manusia, pikiran orang percaya pun. Ya, kalau setan iblis berkata kepadamu setiap hari, kamu orang yang tidak layak, menuduh kita setiap hari, tidak layak, tidak layak, maka pikiran kita akan rusak. Kalau kita tidak bersandar harap kepada kekuatan Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan diri dan kekuatan dunia ini, setan iblis akan menjadi suka, menjadi gembira. Dia setiap hari mengatakan, kamu orang berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak boleh. Banyak hal-hal negatif yang dia perkatakan di dalam pikiran kita. Bayangkan kalau 400 hari, 400 tahun, 4 generasi dalam kehidupan keluarga kita, kalau iblis berkata begitu, kamu hamba, kamu hamba, kamu hamba, sudah pasti akan hilang identiti kita yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dialami bangsa Israel di Mesir. Bahkan di saat mereka keluar dari Mesir, pikiran itu masih ada. Walaupun mereka tidak dijajah secara fisikal oleh Mesir, sudah keluar dari Mesir, di padang gurun mereka masih lagi menganggap diri mereka seperti hamba. Bahkan mereka merindukan kehidupan mereka menjadi hamba di Mesir dulu. Wah, ini satu yang mengerikan, menakutkan. Ya, meskipun kita sudah mengaku Tuhan itu juru selamat, saudara-saudari, tetapi kalau pikiran kita ini, ya, tidak terpaut kepada Kristus Yesus, boleh saja pikiran kita ini diperintah, dijajah oleh iblis yang menuduh kita, ya, engkau tidak boleh, engkau orang miskin, engkau orang lemah, engkau orang tidak layak, engkau orang berdosa. Kalau kita merelakan pikiran kita ini dipengaruhi oleh setan, iblis dan dunia ini, pasti identitimu yang sebenarnya di dalam Kristus akan hilang. Sekali lagi, oleh itu, mari biarlah kita menyerahkan kehidupan kita, pikiran kita, mengandalkan Kristus saja. Amin. Haleluya. Yang kedua, seperti manakah bangsa Israel ini pernah mengalami identitinya yang hilang? Yang kedua, saudara-saudari, ya, di saat mereka sedang berperang melawan bangsa Filistin, ada satu kisah klasik di dalam Alkitab mengenai pertarungan antara Goliat dan Daud. Kisah klasik ini, saudara-saudari, banyak memberi inspirasi kepada ramai orang, bukan saja orang Kristen, tetapi orang yang bukan Kristen pun terinspirasi daripada kisah klasik ini. Kisah pertarungan, ya, pertarungan antara yang besar dan yang kecil, yang kuat melawan yang lemah. Wow, ini banyak memberi pengajaran kepada ramai orang. Bagaimana orang kecil boleh mengalahkan yang besar, bagaimana orang lemah boleh mengalahkan
orang yang kuat. Mari saya ajak kita melihat peristiwa ini, karena peristiwa ini penting, yang akan boleh mengubah cara pandang kita mengenai identiti kita di dalam Kristus. Amin. Ayo mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17. Sebenarnya pasal ini sangat panjang saudara ya untuk dibaca. Ya, saya galakkan saudara supaya membaca keseluruhan ayat ini supaya saudara lebih paham dan memahami jalan cerita ini. Ya, ini cerita ini saya petik beberapa ayat ya supaya waktu lebih singkat lagi. Ya, ini bercerita mengenai perlawanan antara Goliat dan Daud, di mana pada peperangan kali ini tentara Israel melawan tentara Palestina. Tentara Palestina ini bijak. Mereka sangat bijak, ya. Mereka sudah melihat kekuatan tentara Israel selama ini berperang, dan mereka sudah mengkaji di mana kekuatan dan kelemahan Israel, dan mereka menemukan satu cara bagaimana boleh mengalahkan tentara Israel. Cara ini lain daripada yang lain, tidak pernah dicoba sebelum ini. Kali ini mereka mau coba. Cara ini adalah tentara Palestina. Mereka menawarkan satu cara. Hei orang Israel, di dalam peperangan ini mereka berkata, kita coba lawan satu. Selalunya ini orang Israel menang di dalam peperangan karena ini tentara ramai-ramai yang berperang, ya. Ramai-ramai satu pasukan, mereka menang. Tetapi kali ini taktik yang dipakai oleh tentara Palestina adalah 1 lawan 1. Ya, mereka sangat yakin. Orang Palestina sangat yakin mereka punya seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan saja gagah perkasa, tapi luar biasa besarnya pahlawan ini, yaitu bernama Goliat. Sangat besar. Inilah manusia raksasa pada ketika itu. Maka ketakutanlah tentara Israel melihat Goliat yang berbadan besar ini. Mereka takut, mereka cemas. Saudara boleh baca ya di dalam pasal ke-17 di mana firman Tuhan mencatat tentara Israel berasa takut dan cemas. Mereka gemetar. Tidak ada seorang pun yang berani menerima tawaran. Tadi Goliat ini berkata, siapa yang menang? Nah, dia jadi pemenanglah. Dia akan menawan siapa yang kalah. Yang kalah akan dijadikan budak. Nah, ini syaratnya. Ya, dengan syarat satu orang yang menang akan dikira menang. Yang kalahlah dia. Karena itu tentara Israel menjadi takut. Mereka gemetar, mereka cemas, karena mereka tahu mereka secara one by one memang tidak dapat mengalahkan Goliat yang besar ini. Nah, tetapi ini ada satu orang yang bernama Daud. Dia bukan tentara. Dia bukan tentara pada waktu itu. Dia hanyalah pengembala saja. Ya, pengembala kambing domba. Itulah pekerjaannya. Dia tidak pernah ikut berperang, apalagi digelar sebagai seorang pendekar atau pahlawan. Nah, pada waktu itu, ya, Daud ini dia selalu menghantar makanan kepada abang-abangnya yang sedang bertempur di medan perang. Ya, kebetulan pada waktu itu sedang dia menghantar makanan, Goliat ini sedang berteriak seperti yang tawaran yang dia kemukakan tadi. Daud dengar. Wah, di saat dia mendengar, reaksi Daud tidak seperti reaksi tentara Israel yang lain. Kalau yang lain itu takut, dia tidak takut. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-24 dan selanjutnya nanti ya. 1 Samuel ayat 24. Apa yang dikatakan? Nah, dikatakan begini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu?
Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang dilakukan oleh orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah yang dilakukan orang yang mengalahkan dia. Nah, ini Daud tidak kalah, tidak mau kalah. Dia tidak takut berhadapan dengan Goliat ini. Seterusnya ayat 46 dan 47. Ini yang terjadi, ini yang menarik, ini yang saya mau kita lihat, perhatikan sama-sama. Ayat 46 dan 47 berkata ini. 46. Hari ini juga, ini Daud yang berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentera orang Filistin, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dari pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini perkataan yang keluar daripada mulut Daud. Perhatikan saudara, cara pikir Daud, tindakan Daud, semuanya berbeza daripada cara pikir tentara-tentara Israel. Tentara Israel ketakutan, cemas, dan gemetar. Tetapi Daud tidak. Mengapa Daud tidak gentar? Mengapa Daud tidak cemas dan takut? Pasti ada dasar. Bukan suka-suka, tetapi ada dasar yang kuat yang membuatkan Daud itu tidak gentar, tidak cemas, tidak takut. Dasarnya adalah karena Daud tahu identiti dia di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dia, karena dia sudah melihat pertolongan Tuhan menyertai bangsa Israel. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai Israel di dalam peperangan, selalu menang. Daud menyadari hal itu. Tetapi tentara Israel, mereka sudah lupa. Mereka lupa pertolongan Tuhan. Mereka lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Raksasa yang besar, masalah yang besar, membuatkan mereka lupa. Lupa daratan, lupa diri. Ini yang sering terjadi kepada orang percaya. Lupa siapa diri dia, karena dipengaruhi berbagai-bagai faktor di dunia ini. Pikirannya dirusakkan, gaya hidupnya dirusakkan oleh dunia. Karena itu jangan malas untuk baca firman Tuhan, jangan malas untuk berdoa. Kalau saudara malas, nanti setan dan iblis rajin merebut saudara. Jangan sampai hal ini terjadi. Nanti kita akan lupa siapa diri kita. Kita yang tadinya dibenarkan, dipanggil, ditentukan dari semula, bahkan dimuliakan. Semuanya itu bisa lupa, boleh saja lupa. Ya, dengan sengaja kita melupakannya. Pilihan, ini pilihan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada dunia, nah inilah akibatnya. Lupa. Engkau lupa sebenarnya engkau umat yang dibenarkan. Engkau lupa bahwa engkau dimuliakan. Tuhan yang memuliakan engkau. Engkau lupa. Iblis datang menuduh engkau. Mana mungkin dia katakan engkau itu orang berdosa. Lalu engkau tunduk
terhadap tuduhan iblis. Lupalah bangsa Israel ini. Ya, tentara Israel, mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Tetapi Daud tidak pernah lupa. Dia ingat selalu bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai. Daud luar biasa. Dia tahu identiti dia. Karena itu dia berani untuk melawan Goliat yang jauh lebih besar daripadanya. Karena dia mengenal dirinya. Siapa dia? Dia tidak mengandalkan diri. Dia katakan dia datang dalam nama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Inilah yang dikatakan mengandalkan Tuhan. Datang dengan nama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Daud saja yang tahu identiti dia yang sebenar. Bangsa Israel sudah lupa. Tentara Israel yang lain pada waktu sudah lupa identiti mereka. Saudara-saudari, janganlah kita lupa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Ya, kita lupa siapa kita di saat kita berhadapan dengan raksasa seperti Goliat ini. Jangan, ya, jangan takut, jangan gemetar, karena Allah kita lebih besar, lebih dahsyat daripada raksasa, dari segala persoalan. Ya, kadang-kadang lawanmu, ya, itu lebih tahu lagi kekuatanmu. Dia lebih menyadari kekuatanmu. Iblis tahu kekuatan kita. Kita ini sudah dibenarkan, iblis tahu. Tetapi kita sendiri-sendiri yang menyebabkan kita tidak tahu siapa diri kita, yang menuduh diri sendiri. Ya. Nah, mari kita lihat satu contoh lagi, saudara-saudari, yang terakhir, contoh yang terakhir, ya, supaya kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang lawanmu si iblis itu lebih mengenal kekuatanmu, padahal kita diri sendiri tidak tahu kekuatan kita. Inilah yang pernah terjadi terhadap bangsa Israel. Di saat mereka ini sudah mendekat ke tembok Yeriko, ya, ada diutus pengintai masuk ke Yeriko untuk mengintai. Nah, mereka mengintai dan mereka bertemu dengan Rahab ketika itu. Ya, mari kita baca di dalam Yosua 2 ayat yang ke-10. Apa cerita di sebalik ayat ini? Yosua 2 pasal ayat yang ke-10. Pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ini lawan lebih tahu, ya, lebih tahu daripada bangsa Israel mengenai diri mereka. Mereka pernah mendengar, ini lawan, mereka pernah mendengar kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu lawan mereka tahu. Bukan saja tahu, firman Tuhan mengatakan, bahkan dikatakan apa ayat 11? Ketika kami mendengar itu, tawalah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bawah bumi. Wow, lawan mendengar gementar, takut. Setan dan iblis sebenarnya takut dan gementar dengan kita. Tetapi ramai orang percaya berlaku sebaliknya. Dia yang gementar dan takut. Ini pikiran yang tidak benar. Ini kepercayaan yang tidak benar mengenai diri sendiri. Haruslah dihapuskan pikiran yang seperti ini. Binalah kembali pikiran yang benar. Kepercayaan yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Amin. Haleluya. Mari kenali diri sendiri. Ini iblis saja tahu engkau kuat, engkau perkasa, engkau dibenarkan. Iblis tahu, tetapi kita diri sendiri mengatakan sebaliknya. Ini sesuatu yang sangat salah. Pikiran yang sangat salah. Berlaku pertentangan ini sebenarnya. Mari bina pikiran kita. Pikirkan,
siapa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya kira itu saja yang mau saya kongsikan dengan saudara-saudari melalui ibadah online ini. Mari saudara-saudari, milikilah kepercayaan yang benar mengenai diri kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tutup mata kita untuk mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau perkasa, Engkau ajaib, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Engkau sudah menentukan kami dari semula. Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah membenarkan kami. Bahkan Engkau mempermuliakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah tentu ini semua bukan dengan usaha kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepintaran kami Tuhan. Semuanya kami terima dengan iman yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih buat pembenaran. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, angkat tangan kita yang ada di rumah, semuanya angkat tangan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah memanggil kita, yang sudah merencanakan rencana kekekalan bagi kita, yang sudah membenarkan kita. Terimalah berkat, terimalah berkat. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik, selalu mencukupkan. Kami tidak akan pernah kekurangan satu apapun kalau kami ada di rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kalau ada jemaat yang sakit saat ini, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan, hiburkan yang susah. Tuhan, biarlah yang sudah jatuh, Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hidup kami di dunia ini. Kami bersandar penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali di ibadah minggu hadapan.